Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari tugas besar kami yang berjudul aplikasi. Perkenalkan, nama saya Ridwan Aditya dengan NIM 20105111059. Pertama-tama, dalam aplikasi tersebut ada beberapa menu, yang diantaranya ada aritmatika, bangun data dan bangun ruang, statistika, olah nilai mahasiswa, dan konversi satuan. Dan juga set program jika sudah selesai. Di sini kami menggunakan switch case untuk menuju ke menu-menu tersebut. Yang mana menu pertama adalah aritmatika, maka case 1 di sini adalah untuk masuk ke fungsi aritmatika. Contoh kita masuk ke pertama, fungsi aritmatika, berarti kita pencet 1, enter. Di sini jika kita pencet 1 berarti ke switch case 1, yaitu masuk ke fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika di sini pertama ada sistem TLS. Di sini kami menggunakan ini agar isi dari program tersebut yang ditampilkan akan dihapus lalu mengulang dengan fungsi yang baru, yaitu cetak operasi aritmatika, sehingga agar terlihat lebih nyaman dan terlihat lebih bersih. Lalu di dalam menu aritmatika tersebut, di sini ada deklarasi kode untuk switch case lagi untuk masuk ke dalam menu-menu tersebut. Yang mana di dalam tersebut ada menu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, akar kuadrat, faktorial, dan juga kembali ke menu aplikasi tersebut. Di sini kami menggunakan switch case lagi. Pertama kita menuju ke penjumlahan. Berarti kita ketik 1. Di sini di penjumlahan seperti biasa ada sistem TLS lagi agar bersih dan enak untuk dilihat. Penjumlahan pertama ada deklarasi bilangan. Untuk memasukkan bilangan kita menggunakan array sampai 50 sehingga yang dijumlahkan bisa sampai 50 data. Lalu di sini ada deklarasi banyak, ada deklarasi hasil, dan deklarasi I untuk pengulangan. Pertama-tama, dan juga ada deklarasi ulang untuk nanti. Di sini pertama ada, kita menanyakan dulu, mau berapa banyak bilangan yang mau dijumlahkan. Nah, di sini kita menggunakan batas antara 2 sampai 50. Yang mana jika kita isi 51 berarti bilangannya tidak sesuai. Maka kita contoh masuk ke 5 bilangan saja. Nah, pertama, di sini kita menggunakan pengulangan, yang mana bisa sampai 5 kali berarti. Karena kita memasukkan bilangan yang mau dijumlahkan itu 5. Di sini berarti kita akan menanyakan bilangan ke-1 itu apa. Dan di sini adalah bilangan ke persen D, yaitu I, dan ditambah 1, karena I mulai dari 0. Dan kita akan meminta bilangan tersebut. Di contoh K2, nah, kita minta bilangan kedua karena awalnya kita meminta sampai 5. Itu 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini setelah kita scan F semua, maka program akan menjalankan pengulangan lagi. Kita memerintahkan pengulangan lagi untuk mendapatkan hasilnya, yang mana menggunakan perulangan, hasilnya akan ditambahkan dengan bilangan dengan array pertama sampai array batas, yaitu arraynya sampai 4 berarti. Nanti ditambah array 0, yaitu 2, array 1, array 2, array 3, array 4. Maka akan ditambahkan semua dan akan mencetak hasilnya. Yaitu 2 tambah 3 tambah
4 tambah 5 tambah 6, berarti adalah 20. Setelah itu, kita ditanyakan untuk lanjut penjumlahan atau kembali ke menu sebelumnya, yaitu menu aritmatika. Di sini, kita diminta untuk menginput. Jika ingin lanjut, kita pencet Y. Di sini bisa Y besar atau Y kecil. Jika kita memencet Y, maka kita akan memanggil lagi perintah fungsi penjumlahan. Maka kita akan mengulang ke sini lagi. Jika kita pencet M, maka akan ke fungsi aritmatika, yaitu di sini. Nah, ini contoh jika kita pencet Y, maka akan mengulang ke penjumlahan lagi. Jika kita pencet M, maka akan kembali ke operasi aritmatika lagi. Lalu yang kedua, operasi aritmatika, kita akan ke switch case kedua, yaitu 2 pengurangan. 2 pengurangan. Kita lihat di sini ada pengurangan. Di sini seperti biasa ada sistem TLS lagi agar enak untuk dilihat, agar bersih. Lalu ada deklarasi lagi, karena pengurangan mirip dengan penjumlahan, maka di sini deklarasinya juga sama. Dan seperti biasa ada deklarasi ulang yang berjenis data char. Seperti biasa, kita diminta untuk mau berapa bilangan yang akan dikurang. Contoh 3 saja. Bilangan ke-1 kita contoh 10. Bilangan kedua, berarti 10 mau dikurang berapa? Kurang 4. Nah, dikurang berapa lagi? Kurang 1. Berarti kan 10 dikurang 4, 6. Lalu dikurang 1, maka hasil pengurangannya 5. Dan seperti biasa, akan ditanyakan lagi, ingin lanjut pengurangan atau ke menu sebelumnya. Atau keluar dari pengurangan dan menuju ke aritmatika. Sudah, berarti kita ke aritmatika lagi. Yang ketiga, ada menu perkalian. Berarti kita ke switch case 3, yaitu perkalian. Kita menuju ke fungsi perkalian. Ya, fungsi perkalian. Di sini ada sistem TLS lagi, agar bersih lagi. Di sini ada deklarasi lagi, untuk data-data yang diperlukan dalam program ini. Yang mana ada bilangan, ada banyak, ada hasil, ada I. Dan ada deklarasi ulang untuk di akhir lagi. Di sini, pertama kita menanyakan ada berapa banyak bilangan yang akan dikali. Sama mirip seperti sebelumnya. Kita mau 2 bilangan aja nih. Berarti, contoh 15. Nah, mau dikali berapa? Dikali 4. Berarti akan di sini, yang pertama ada 2 bilangan. Itu yang kita tanya di awal. Nah, jika 2, maka di sini ada pengulangan 2 kali untuk menginput 2 bilangan tersebut, lalu pengulangan lagi untuk mendapatkan hasilnya. Itu hasilnya merupakan array yang pertama, berarti hasilnya awalnya adalah 15, lalu menggunakan pengulangan untuk dikalikan dengan setelahnya, karena ini cuma 2, berarti dikalikan dengan 2. Jika kita contoh 3, kan 5, 2, 3. Jadi yang pertama hasil ini adalah 5, karena merupakan, maka di sini diperintahkan bahwa hasil sama dengan bilangan yang array 0 atau array pertama. Lalu dengan pengulangan di sini hasil yang tadinya 5 kita perintahkan untuk dikali dengan bilangan yang I. Itu yang di sini adalah pengulangan I yang langsung ke 1, berarti dikali dengan bilangan 1. Bilangan array 1. Nah, bilangan array 0 itu kan 5. Itu hasil adalah 5, lalu dikali dengan array bilangan 1, maka dikali dengan 2, berarti 5 kali 2, lalu diulangi lagi sampai
selesai, yaitu sampai banyak, karena banyaknya di sini adalah 3. Maka 5 kali 2, 10, dikali 3, 30. Dan akan mencetak hasil di sini. Lalu, akan seperti biasa kita tanyakan lagi, untuk mau kalian lagi atau mau ke menu sebelumnya. Di sini kita coba menu sebelumnya. Lalu kita lanjut ke pembagian. Maka kita pilih menu keempat ya, untuk pembagian kita ketik lalu enter. Nah, maka kita ke fungsi pembagian. Di sini ada sistem TLS lagi untuk bersihkan. Di sini ada integer, bilangan, banyak, dan i. Kenapa hasilnya bukan integer? Karena di sini hasil dari pembagian itu, bisa tidak bulat dan sehingga membutuhkan bentuk jenis data float. Di sini kita akan diminta lagi untuk berapa banyak bilangannya, antara 2 sampai 50 bilangan. Nah, kita contoh 6. Kita contoh 6 ya. Bilangan ke 1, 5. Mau dibagi berapa nih? Dibagi 1. Lalu dibagi 2. Dibagi 2 lagi. Lalu dibagi 1. Dan bilangan ke-6 dibagi 2. Nah, di sini karena kita menggunakan float, maka hasilnya akan berbentuk pecahan. Berbentuk desimal. Nah, di sini kita seperti biasa menggunakan perulangan lagi untuk mengulangi pembagian sampai pembagian yang terakhir. Jadi 5 bagi 1 dibagi lagi dengan setelahnya, dibagi lagi dengan setelahnya sampai selesai. Kita akan mencetak hasil lagi. Nah, seperti biasa, jika sudah selesai, kita ditanyakan mau lanjut Y, kalau tidak M. Di sini setelah pembagian ada perpangkatan. Di sini ada perpangkatan. Nah, di sini kita menggunakan sistem TLS untuk membersihkan programnya. Kita ke perpangkatan. Pertama yang ditanya untuk menginput bilangan yang ingin dipangkatkan. Nah, di sini kita menggunakan untuk perpangkatan menggunakan perintah POW, yaitu di sini POW bilangan, banyak. Pertama, kita diminta bilangannya, contoh bilangannya adalah 5. Lalu kita mau banyak pangkatnya berapa? Kalau 2 berarti 5 pangkat 2. Kalau 3 berarti 5 pangkat 3. Kita coba 4. Berarti hasilnya harusnya 5 pangkat 4. Nah, di sini kita menggunakan perintah POW aja. POW berarti POW buka kurung. Bilangan tadi kan 5, banyaknya 4. Berarti POW 5,4. Sehingga di sini di sini adalah persennya pertama adalah bilangan, persennya kedua adalah banyak, berarti hasil bilangan dengan pangkat banyak tersebut, hasil 5 pangkat 4, itu hasilnya adalah POW tersebut, yang berbentuk float. Di sini berarti kita mencetak hasil persen D dengan pangkat persen D, yaitu bilangan. Yang kedua adalah banyak, dan yang ketiga adalah POW tersebut, yaitu perintah untuk mendapatkan kepangkatan. Di sini berarti hasil 5 pangkat 4 adalah hasil dari POW, yaitu 625. Jika sudah, kita ditanyakan lagi mau lanjut apa ke menu sebelumnya. Lalu setelahnya ada akar kuadrat. Kita pilih 6. Nah, switch case yang 6 tadi, aritmatika berarti kita menuju ke fungsi akar kuadrat.
Di sini kita ke akar kuadrat lagi. Fungsi akar kuadrat. Di sini ada sistem CLS untuk membersihkan tampilan lagi. Di sini ada deklarasi bilangan dan deklarasi ulang yang berbentuk char. Jadi di sini kita pertama meminta input bilangan tersebut. Nah, contoh kita ingin mengakarkan 81. Yang berarti kalau akar 81 berarti hasilnya adalah 9. Kita enter. Benar kan? Hasilnya adalah 9. Di sini kita menggunakan perintah matematika yaitu sqrt buka kurung bilangan tersebut. Berarti di sini adalah sqrt buka kurung 81. Yaitu akan dicetak. Di sini berarti ini merupakan sqrt dan ini merupakan bilangan tadi. Jadi sqrt dari 81 adalah 9. Yaitu hasil akar kuadrat dari 81 adalah 9. Sudah selesai, kita mau mengulang atau mau lanjut atau mau kembali. Kita ingin kembali, maka kita pencet M. Lalu yang terakhir ada menu faktorial. Berarti kita pencet 7 dan enter. Di sini kita berarti ke fungsi menu faktorial. Di sini ada sistem CLS lagi. Lalu di sini ada deklarasi bilangan dan hasil yang berbentuk integer. Lalu ada deklarasi ulang yang berbentuk char untuk pengulangan nanti. Di sini kita meminta input bilangan. Kita meminta bilangan yang ingin difaktorial. Berarti bilangan yang ingin difaktorial contoh adalah 4. Berarti kita akan mendapatkan hasil dari faktorial. Itu berapa? 24. Di sini kita menggunakan cara dan hasil sama dengan faktorial buka kurung bilangan. Di sini kita menggunakan fungsi lagi, yaitu faktorial buka kurung bilangan yang ada di sini. Di sini kita menggunakan fungsi tersebut, sehingga akhirnya kita akan mendapatkan faktorial. Yaitu dengan cara kita mengalihkan dengan pengulangan setelahnya. Berarti kalau kita menginput 4, maka dia akan memanggil fungsi dengan faktorial buka kurung 4. Itu faktorial integer A, yang A tersebut adalah 4. Kita menggunakan jika A tersebut belum 1, jika A tersebut 1, maka kita kembali. Pertama, kan A-nya adalah 4. Berarti dia tidak masuk ke sini. Maka salah ke else, kita akan return lagi ke A. Kita akan balik lagi ke awal dengan kembali dikali dengan faktorial dikali A kurang 1, berarti 3. Berarti di sini adalah pertama kita 4, lalu di 4 kurang 1, jadi kali 3, lalu kali 2, kali 1. Jika sudah 1, kita akan return. Kita balik ke sini, dan akan bisa mencetaknya. Di sini. Itu hasil. Hasilnya adalah 24. 4 dikali 3, kali 2, kali 1, hasilnya 24. Lalu kita ditanyakan lagi untuk lanjut faktorial atau tidak. Sudah selesai, kita faktorial, kita masukkan pilihan berarti M. Semua menu dari operasi aritmatika sudah kita coba semuanya. Yang tadi ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada perpangkatan, ada akar kuadrat, dan ada faktorial. Maka kita sudah semuanya, kita bisa kembali dengan memencet angka 0, kita enter. Nah, di sini kita akan kembali ke aplikasi. Yang tadi kita sudah coba adalah aritmatika.
Dan setelahnya kita akan mencoba menggunakan datar dan bangun ruang. Kalau ada statistika, adalah nilai mahasiswa, ada konversi satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ken Ksatria Bahari. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai program kalkulator yang telah kelompok kami buat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu kegunaan dari kalkulator kami, yaitu dapat membantu pengguna dalam menghadapi persoalan terkait bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama kali kita lakukan, yaitu kita mendeklarasikan semua variabel-variabel yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang. Seperti di sini, yang pertama adalah kita deklarasikan bangun datar dan ruang. Selanjutnya kita pecah menjadi bangun datar dan void bangun ruang. Selanjutnya adalah kita mendeklarasikan isi dari tiap-tiap bangun datar dan bangun ruang. Seperti persegi tiga, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran untuk bangun datar, dan balok, kubus, kerucut, tabung, dan bola untuk bangun ruang. Selanjutnya di sini adalah kita memasukkan void bangun dan ruang tadi ke dalam main program. Di sini kita menggunakan sistem CLS atau yang kegunaannya adalah untuk membersihkan layar. Jadi ketika kita masuk ke aplikasi seperti ini, jika kita menginput angka 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, atau 5, maka program dalam aplikasi ini akan dibersihkan dan akan tergantikan dengan program yang dipilih. Sebagai contoh, jika kita menggunakan sistem CLS dan kita menginput angka 2, maka ketikan ini akan digantikan dengan inputan dengan bangun datar dan bangun ruang. Tapi jika ini tidak ada, maka menu bangun datar dan bangun ruang akan ada di bawah sini, di bawah aplikasi. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita deklarasikan integer kode yang akan berguna dalam switch case di bawah ini. Selanjutnya adalah kita akan cetak dari komputer, yaitu topiknya yaitu aplikasi, dan sekaligus kita mencetak menu-menu apa saja yang terdapat dalam aplikasi. Selanjutnya adalah kita diharuskan memberikan inputan berupa kode di sini yang masing-masing terkait dengan topik-topik yang sudah diberikan, yaitu aritmatika, bangun dataran ruang, statistika, olah nilai, dan konversi. Dan jika kita menginput angka 0, maka programnya akan selesai. Tapi jika kita menginput angka yang lebih dari 5, maka akan muncul pilihan salah, masukkan ulang pilihan. Seperti itu. Dan setelah kita membuat switch case untuk bangun datar dan bangun ruang, kita lanjut membuat program dari bangun datar dan bangun ruang. Seperti di sini kita memanggil bangun datar dan ruang. Kita masih menggunakan sistem CLS untuk membersihkan program yang tadi. Lalu di sini kita juga mendeklarasikan integer kode dan kita mencetak dari komputer bangun datar dan bangun ruang sebagai topik beserta menu-menu yang ada. Seperti di sini, jika dengan sistem CLS, maka jika kita mengetik angka 2 di sini untuk memilih bangun datar dan bangun ruang, maka program aplikasi yang sebelumnya akan hilang dan tergantikan oleh menu bangun datar dan bangun ruang. Selanjutnya adalah kita membuat switch case di sini untuk memecah bangun datar dan bangun ruang. Selanjutnya adalah kita membuat program untuk masing-masing bangun datar dan bangun ruang tersendiri. Yang pertama dengan void bangun datar menggunakan sistem CLS, masih mendeklarasikan integer kode dan cetak topik beserta menu-menu yang tersedia.
Lalu lanjut dengan membuat switch case yang berisi masing-masing kode yang merepresentasikan variabel-variabel yang berkaitan dengan bangun datar. Begitu juga dengan bangun ruang, ini sama dengan bangun datar. Kita mendeklarasikan integer kode, lalu menggunakan sistem CLS. Kita mencetak topik beserta menu-menu yang tersedia, dan kita memberikan inputan berupa kode yang akan masuk ke program switch case sesuai dengan kode-kode yang berkaitan dengan variabel-variabel yang ada. Selanjutnya adalah kita membuat program yang ada dalam bangun datar maupun bangun ruang, isi dari bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama itu ada segitiga. Ini kita panggil segitiga, terus menggunakan sistem CLS. Itulah mengapa jika kita menekan 1 di sini, maka menu bangun datar dan bangun ruang akan berganti menjadi menu bangun datar. Lalu di sini kita juga mendeklarasikan integer ABC dan tinggi, karena ini akan digunakan dalam perhitungan segitiga. Lalu kita juga mendeklarasikan karakter ulang. Selanjutnya komputer akan mencetak topik dari program ini, yaitu segitiga, dan akan meminta pengguna untuk memasukkan variabel-variabel yang berkaitan dengan perhitungan segitiga, baik keliling sini, untuk menghitung keliling segitiga dan luas segitiga. Sini kita menggunakan rumus, kita masukkan rumus di sini untuk menghitung keliling maupun luas segitiga. Dan selanjutnya adalah menanyakan kepada pengguna apakah pengguna ingin melakukan perhitungan ulang, melakukan perhitungan segitiga lagi, atau kembali ke menu sebelumnya, yaitu menu di mana mereka akan memilih bangun datar mana yang akan dipakai. Selanjutnya di sini adalah ini untuk membuat sebagai contoh, ini adalah untuk inputan apa yang akan kita input di sini. Jadi sebagai contoh, jika kita ingin melanjutkan perhitungan, kita menginput karakter Y. Dan program ini berguna agar jika pengguna menginput Y besar maupun Y kecil, maka program tidak akan memperdulikannya, karena dalam program ini kita akan menyamakan antara Y besar dan Y kecil. Jadi meskipun pengguna menggunakan Y besar maupun Y kecil, program akan tetap berjalan tanpa error. Itu. Dan sebagai contoh, jika kita menggunakan switch segitiga, sini ada contoh soal. Ya, kita pilih segitiga, dan di sini dia akan meminta panjang sisi A. Di sini ada contoh soal dengan sisi A yaitu 6, sisi B 5, sisi C 5, dan tingginya 4. Kita dapat langsung input di sini A-nya 6, B-nya 5, C-nya 5, dan tingginya 4. Dan selanjutnya program akan menghitung berdasarkan rumus yang sudah disediakan. Dan dapat diketahui bahwa keliling segitiganya adalah 16 dan luas segitiga adalah 12. Dan jika dilihat dari kunci jawaban, dapat diketahui bahwa keliling dan luasnya sudah benar. Artinya program ini sudah benar. Selanjutnya ini adalah hasil dari program yang ada di sini. Jadi nanti jika kita menginput antara Y besar maupun Y kecil, program tidak akan mengalami masalah dan akan tetap berjalan. Selanjutnya di sini kita membuat void persegi. Yang pertama kita masih menggunakan sistem CLS untuk membersihkan layar. Selanjutnya kita mendeklarasikan integer sisi, karena sisi ini akan berguna untuk dalam perhitungan mencari keliling dan luas persegi. Terus di sini kita masih mendeklarasikan karakter ulang.
Selanjutnya adalah komputer akan mengetik topiknya yaitu persegi dan akan meminta panjang sisi dari pengguna. Sini meminta inputan dari pengguna dan selanjutnya akan mencetak keliling persegi dengan rumus yang sudah disediakan dan luas persegi dari rumus yang juga sudah disediakan. Selanjutnya program juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan dalam program segitiga, yaitu menanyakan kepada pengguna apa yang akan dilakukan selanjutnya. Apakah itu melanjutkan perhitungan menggunakan persegi atau kembali ke menu sebelumnya. Dan kita akan langsung mencontohkan persegi. Di sini kita akan menginput angka 2 yang merepresentasikan datar persegi. Dan di sini ada contoh soalnya untuk persegi. Sini sisinya 12. Kita dapat langsung input dan dapat dilihat program akan mencari keliling dan luas persegi berdasarkan rumus yang sudah disediakan. Dan akan menghasilkan keliling perseginya yaitu 48 dan luas persegi yaitu 144. Dan jika kita melihat ke kunci jawaban, jawabannya sudah sama, artinya program ini sudah benar. Selanjutnya yaitu kita membuat void persegi panjang. Di sini kita masih menggunakan sistem CLS, lalu kita mendeklarasikan integer panjang dan lebar. Dan juga kita mendeklarasikan karakter ulang. Di sini kita membuat komputer akan mencetak persegi panjang dan komputer, lalu meminta pengguna untuk menginput variabel panjang dan lebar yang akan digunakan komputer untuk menghitung keliling dan luas persegi berdasarkan rumus yang sudah disediakan di sini. Dan selanjutnya akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di sebelum-sebelumnya, yaitu menanyakan pengguna apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sini dapat kita peragakan, kita menginput angka 3, persegi panjang, dan selanjutnya kita akan menginput variabel panjang dan variabel lebar. Sini jika kita melihat kepada soal, panjangnya yaitu 8 dan lebarnya 6. Kita dapat langsung menginput di sini, dan program akan memberikan kita jawaban yaitu keliling persegi panjang dan luasnya. Dan jika kita lihat kepada kunci jawaban, jawabannya sudah sama, berarti program ini sudah benar. Selanjutnya di sini ada void jejer genjang, di mana kita akan menghitung luas dan keliling jejer genjang pada program ini. Pertama, kita menggunakan sistem CLS, lalu kita mendeklarasikan variabel A, B, dan tinggi. Selanjutnya kita juga mendeklarasikan karakter ulang untuk menanyakan kepada pengguna apa yang akan dilakukan selanjutnya di sini. Selanjutnya kita cetak topiknya yaitu jejer genjang dan menginput panjang sisi A atau alas dan B atau miring beserta tinggi jejer genjang. Lalu program akan menghitung keliling dan luas jejer genjang berdasarkan rumus yang sudah tersedia di sini. Dapat kita peragakan di sini jejer genjang. Lalu kita masukkan di sini, kita input panjang alasnya. Kayak di sini di soal panjang alasnya 8. Miringnya 8 dan tingginya adalah 7. Sini dapat kita langsung input dan program akan menghitung keliling dan luas jejer genjangnya. Yang didapat kelilingnya adalah 32 dan luasnya adalah 56. Dan sekali lagi jika kita lihat pada kunci jawaban, jawabannya sudah sama dengan kunci jawaban, artinya jawaban program ini juga benar. Selanjutnya adalah kita menghitung
kita membuat program untuk menghitung keliling dan luas belah ketupat. Di sini dimulai dengan sistem CLS untuk membersihkan layar dari menu-menu sebelumnya. Selanjutnya kita juga mendeklarasikan variabel sisi diagonal 1 dan diagonal 2 yang akan berguna untuk membantu perhitungan keliling dan luas belah ketupat. Selanjutnya kita juga mendeklarasikan karakter ulang dan kita mencetak topiknya yaitu belah ketupat dan meminta pengguna untuk menginput variabel-variabel yang akan digunakan untuk menghitung keliling dan luas. Dan lihat di sini, ini sudah tertera rumusnya. Dan selanjutnya akan menanyakan kepada pengguna apa yang akan dilakukan selanjutnya. Entah melakukan perhitungan ulang atau kembali ke menu sebelumnya. Di sini ini berguna agar jika pengguna menginput entah Y kapital maupun Y kecil, program tidak akan mengalami masalah dan akan tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya dapat kita peragakan di sini. Kita menginput angka 5 yang merepresentasikan belah ketupat. Jika kita enter, di sini program akan meminta pengguna untuk menginput panjang dari sisi belah ketupat tersebut. Ini kita dapat masukkan panjang sisi dari belah ketupat dengan sisinya yaitu 10, diagonal 1-nya 12, dan diagonal 2-nya 16. Ini dapat kita input, diagonal 1-nya 12, dan diagonal 2-nya 16. Dan dapat dilihat bahwa program akan menampilkan hasil dari keliling belah ketupat dan luas belah ketupat, yaitu luasnya kelilingnya 40 dan luasnya 96. Jika kita lihat kunci jawaban belah ketupat, jawabannya sama, artinya penjumlahan program ini sudah benar. Selanjutnya adalah buatan void layang-layang yang berguna untuk menghitung keliling dan luas layang-layang sebagai bagian dari bangun datar. Sini kita masih menggunakan sistem CLS dan kita deklarasikan integer ABCD diagonal 1 dan diagonal 2. Lanjut kita mendeklarasikan karakter ulang. Selanjutnya kita akan mencetak topiknya yaitu layang-layang dari komputer, dan di sini program akan meminta pengguna untuk menginput variabel-variabel yang berkaitan dengan perhitungan untuk mencari keliling dan luas layang-layang. Di sini program akan menampilkan keliling dan luas layang-layang dengan rumus yang sudah disediakan, dan selanjutnya program akan menanyakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Di sini dapat kita langsung peragakan saja. Kita menggunakan layang-layang. Selanjutnya kita menginput panjang sisi ABCD diagonal 1 dan diagonal 2. Ini dapat kita masukkan diagonal saja 12, panjang sisi A-nya 12, B-nya 12, C-nya 22, E-nya 22 di sini. Diagonal 1-nya 15 dan diagonal 2-nya 30. Di sini dapat kita langsung input 12, 12, 22, 22, 15, dan 30. Dan di sini program akan langsung mencari keliling dan luas layang-layang yang jika dibandingkan dengan kunci jawaban, jawabannya sama. Artinya program ini juga sudah benar. Dan selanjutnya kita juga sini memanggil trapesium. Ini menggunakan void trapesium. Kita masih menggunakan sistem CLS dan mendeklarasikan integer ABCD dan deklarasian integer tinggi. Di sini juga kita mendeklarasikan integer ulang dan kita mencetak dari komputer topiknya yaitu trapesium. Selanjutnya program akan meminta pengguna untuk menginput variabel-variabel yang terkait.
yaitu di sini sisi A, B, C, D, dan tinggi trapesium. Selanjutnya, setelah pengguna selesai untuk menginput variabel-variabel tersebut, program akan mulai menghitung keliling trapesium dan luas trapesium berdasarkan rumus yang sudah tersedia di sampingnya. Selanjutnya, program akan menanyakan kepada pengguna apa yang akan dilakukan selanjutnya. Entah itu melakukan perhitungan trapesium ulang atau kembali ke menu sebelumnya. Ini dapat kita peragakan juga. Kita menginput angka 7 sesuai dengan menu trapesium. Dan selanjutnya program akan meminta pengguna untuk menginput panjang sisi A, B, C, D, dan juga tinggi. Di sini kita ada soal dan bisa kita input angka-angkanya. Sisi A adalah 16, B-nya adalah 6. Ini ada kesalahan. Sepanjang sisi A-nya 16, sisi B-nya adalah 6, sisi C-nya adalah 8, sisi D-nya adalah 6, dan tingginya adalah 7. Di sini dapat dilihat bahwa program menampilkan keliling trapesium yaitu 36 dan luas trapesium yaitu 77. Dan jika kita lihat kunci jawaban lagi, jawabannya sudah sama dengan kunci jawaban. Selanjutnya adalah kita membuat void lingkaran di sini untuk menghitung keliling dan luas lingkaran tersebut. Pertama kita deklarasikan di sini integer R yang merepresentasikan jari-jari. Karena ini tidak perlu mendeklarasikan integer D. Kita juga mendeklarasikan konstan float P yang akan digunakan untuk menghitung keliling dan luas di sini. Akan digunakan dalam rumus. Dan kita juga mendeklarasikan karakter ulang. Selanjutnya program akan mencetak topiknya, yaitu lingkaran, dan akan menanyakan kepada pengguna mengenai panjang jari-jari dari lingkaran tersebut. Setelah pengguna menginputkan nilai jari-jarinya, maka program akan menghitung keliling dan luas lingkaran tersebut menggunakan rumus yang sudah tersedia. Bisa kita langsung peragakan di sini. Kita menginput angka 8 dan kita diminta untuk menginput jari-jari dari lingkaran tersebut. Di sini berdasarkan soal kita dapat menginput jari-jarinya yaitu 7. Kita dapat input 7 di sini dan program akan menampilkan keliling dan luas dalam tipe float. Tipe float di sini. Meskipun begitu, jawabannya itu berbeda dengan kunci jawaban. Karena tipe float ini bukan bilangan bulat. Maka dari itu, 43,9 ini dapat dibulatkan menjadi 4,4 dan 153,8 ini dapat dibulatkan menjadi 154 yang sesuai dengan kunci jawaban. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bangun ruangnya. Sini dimulai dari void balok di sini masih menggunakan sistem CLS dan kita mendeklarasikan integer panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya kita juga mendeklarasikan karakter ulang dan selanjutnya komputer akan mencetak topiknya yaitu balok dan akan meminta pengguna untuk menginput nilai yang terkait dengan variabel-variabel yang akan dibutuhkan dalam perhitungan balok ini. Dan untuk bangun ruang tersendiri, itu dia akan menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang tersebut. Seperti ini, dia akan menghitung luas permukaan balok dan volume balok.
Setelah melakukan perhitungan, program akan menanyakan dan meminta inputan apakah pengguna ingin tetap menghitung balok atau memilih menu-menu lainnya. Ini jika pengguna menginput Y besar maupun Y kecil, maka mereka akan menghitung kembali, menggunakan balok. Dan jika pengguna menginput huruf M, maka mereka akan kembali ke menu sebelumnya. Di sini dapat kita contohkan, jika kita menginput angka 2, dia akan menuju menu bangun ruang, dan dia akan menampilkan menu-menu terkait bangun ruang. Di sini kita bisa input angka 1, dan kita akan diminta untuk menginput variabel yang terlibat dalam perhitungan luas permukaan maupun volume balok. Di sini kita dapat masukkan balok, panjang balok yaitu 8, lebarnya 5, dan tingginya adalah 4. Ini dapat kita langsung input. Dan di sini sudah terlihat bahwa program sudah menghitung permukaan balok, luas permukaan balok, dan volume balok, yaitu 184 dan 160. Jika kita melihat kunci jawabannya sudah sama dengan apa yang programnya hitung. Artinya programnya juga sudah benar. Selanjutnya adalah kita manggil void kubus di sini. Void kubus yang dimulai dengan sistem CLS untuk membersihkan layar dari menu sebelumnya. Selanjutnya kita mendeklarasikan integer sisi dan karakter ulang. Selanjutnya komputer akan mencetak topiknya yaitu kubus dan akan meminta kepada pengguna sisi dari kubus tersebut, meminta inputan kepada pengguna untuk menghitung luas permukaan kubus dan volume kubus, dan dilanjutkan dengan meminta pengguna untuk menginput yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya, entah menghitung ulang menggunakan kubus atau kembali ke menu sebelumnya. Di sini dapat kita contohkan juga kubus, dan di sini program akan meminta pengguna untuk menginput sisi dari kubus. Di sini kita dapat masukkan sisi dari kubus yaitu 5. Kita dapat langsung input di sini 5, maka program akan menghitung luas permukaan kubus dan volume kubus tersebut. Seperti ini. Dan selanjutnya, jika kita lihat dalam kunci jawabannya juga sudah sama dengan kunci jawaban. Untuk selanjutnya yaitu kerucut, mana di sini masih menggunakan sistem CLS. Kita mendeklarasikan integer R sebagai jari-jari, S sebagai garis pelukis, dan P sebagai tinggi. Ini juga kita juga mendeklarasikan constant float P, karena dalam rumus menghitung luas permukaan kerucut dan volume kerucut kita menggunakan P. Dan P di sini sudah kita deklarasikan P memiliki nilai 3,14. Selanjutnya kita mendeklarasikan karakter ulang, dan komputer akan mencetak di sini kerucut sebagai topiknya. Selanjutnya program akan meminta pengguna untuk menginput variabel-variabel yang akan digunakan untuk menghitung luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Sini setelah pengguna menginput garis pelukis, panjang jari-jari, dan tinggi kerucut, program akan mulai menghitung luas permukaan dan volume kerucut tersebut. Selanjutnya program akan menanyakan kepada pengguna apakah mereka ingin melanjutkan menghitung kerucut atau kembali ke menu sebelumnya. Di sini juga dapat kita
peragakan untuk kerucut dan langsung meminta panjang garis pelukis. Dan di sini dapat langsung kita input garis pelukisnya yaitu 12, jari-jarinya adalah 7, dan tingginya adalah 14. Dan dari sini program akan menampilkan luas permukaan kerucut dan volume kerucut dalam tipe float di sini. Tipe float. Karena menggunakan pi yang bukan bilangan bulat. Dan jika dilihat dari kunci jawaban, maka terdapat kesamaan di volume dan agak sedikit berbeda. Karena ini belum bilangan bulat, sementara jawaban di kunci jawaban adalah bilangan bulat. 417,6 ini dapat dibulatkan. 417 ini juga dapat dibulatkan menjadi 418 yang sama dengan kunci jawaban. Selanjutnya, kita akan manggil void tabung di sini. Dengan kita juga menggunakan sistem CLS dan pendeklarasian integer jari-jari di sini yang dilambangkan dengan R dan integer tinggi yang dilambangkan dengan P. Itu juga dengan pendeklarasian konstanta float P. Di sini yang bernilai 3,14. Selanjutnya juga pendeklarasian karakter ulang. Selanjutnya program akan mencetak temanya dan meminta pengguna untuk menginput. Dalam hal ini tabung, program akan menghitung beberapa hal berbeda seperti luas selimut tabung, luas permukaan tabung tanpa tutup, dan volume tabung. Sini program juga akan meminta inputan dari pengguna terkait dengan panjang jari-jarinya dan tinggi tabung tersebut. Di sini, dan setelah pengguna menginputkan jari-jari dan tinggi, program akan mulai menghitung luas selimut tabung, luas permukaan tabung tanpa tutup, dan volume tabung menggunakan rumus yang sudah dituliskan di sini. Selanjutnya, program akan menanyakan terkait dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Entah dia lanjut perhitungan menggunakan tabung atau kembali ke menu sebelumnya. Di sini dapat kita peragakan juga. Kita akan menginput 4. Lalu program akan menyuruh kita untuk menginput jari-jari dan tinggi dari tabung tersebut. Sini dapat kita masukkan jari-jarinya yaitu 15 dan tingginya adalah 20. Dan dapat terlihat di sini bahwa program tersebut menampilkan jawaban-jawaban terkait luas selimut tabung, luas permukaan tabung tanpa tutup, dan volume tabung. Dan jika dilihat dari kunci jawaban tersebut sama ya. Luas selimut tabung, luas permukaan sini dapat dilihat luas permukaan tanpa tutup dan volume tabung yang mengindikasikan bahwa program sudah berjalan dengan benar. Dan yang terakhir di sini kita manggil void bola di sini. Kita manggil bola, kita menggunakan sistem CLS untuk membersihkan layar pada menu sebelumnya, dan kita juga mendeklarasikan integer R. Selanjutnya kita mendeklarasikan konstanta float P, karena dalam rumus menghitung luas permukaan dan volume, kita akan membutuhkan P di sini. Kita membutuhkan P dalam rumus, sebab itu kita mendeklarasikan P di sini beserta nilainya, yaitu 3,14. Sejak kita
Sini mendeklarasikan karakter ulang, dan kita menyuruh komputer agar menampilkan temanya itu bola, dan program akan meminta pengguna untuk menginput nilai dari jari-jari di sini yang akan digunakan untuk menghitung luas permukaan dan volume bola. Sini, dan setelah program menghitung luas dan volume, maka program akan menanyakan kepada pengguna apa yang akan dilakukan selanjutnya. Apakah itu melanjutkan perhitungan bola atau kembali ke menu sebelumnya. Dan di sini masih sama, yaitu berguna untuk membuat huruf Y besar dan Y kecil sama. Jadi meskipun pengguna dia menginput Y besar atau Y kecil jika ingin melanjutkan perhitungan, maka program akan tetap berjalan tanpa mengalami masalah. Begitu juga jika pengguna ingin kembali ke menu sebelumnya. Pengguna dapat menggunakan M besar maupun M kecil. Di sini untuk kembali ke menu bangun ruang atau tetap pada menu bola. Dan jika pengguna menginputkan karakter lain seperti huruf A dan lain-lain, maka program akan menampilkan tulisan bahwa pilihan salah, masukkan ulang pilihan. Seperti itu. Dan di sini kita bisa coba terkait dengan menu bola. Di sini program akan meminta kita untuk menginput jari-jari dari bola tersebut dengan keterangan jika itu adalah dalam soal dikatakan itu adalah sebuah diameter, maka akan dibagi dua. Harus dibagi dua. Dan di soal ini bolanya memiliki jari-jari 14. Jari-jari maka dapat kita input 14, dan selanjutnya program akan menampilkan luas permukaan bola dan volume bola di sini. Dan jika dilihat dari kunci jawaban, dapat dilihat bahwa luas permukaan bola di sini belum bilangan bulat, dan jika dibulatkan hasilnya sama dengan kunci jawaban. Begitu juga dengan volume bola, jadi bisa dibilang program ini sudah berjalan dengan benar. Dan itu saja untuk bangun datar dan bangun ruang, fitur menu bangun datar dan bangun ruang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Kurniawan Daniel. Di sini saya akan menjelaskan program kalkulator sederhana yang telah kelompok kami buat. Jika program ini dijalankan, maka program ini akan menuju menu utama. Dan jika mengetikkan kode 3 akan menuju fungsi statistika, void statistika. Deklarasi N, A, B, tem sama dengan 0, Q1 dan Q2. Plot median, cari ulang. Printf memunculkan nilai di layar statistika. Yang pertama nih, input jumlah datanya. Printf masukkan jumlah data. Di sini memasukkan jumlahnya sebagai nilai N. Input data, integer data N, frekuensi N, modus, min, max sama-sama dengan 0. Plot median. Di sini perulangan untuk memasukkan nilai datanya. For A sama dengan 0, A kurang dari N, A++. Printf masukkan data ke berapa, dimasukkan melalui keyboard sebagai data ke A. Sum sama dengan sumnya sama dengan 0, ditambah data ke A. Printf hasil yang pertama. Yang pertama adalah median, menggunakan perulangan for A sama dengan 0, A kurang dari N min 1, A++. For tingkat lagi, for B sama dengan A, B kurang dari N, B++. If data B kurang dari data A, tem sama dengan data A,
data A sama dengan data B sama dengan temp. Di sini terjadi pergantian nilai, pertukaran nilai. Printf setelah data setelah diurutkan, karena menentukan median harus menggunakan data yang terurut, maka kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. For A sama dengan 0, A kurang dari N, A plus plus. Printf data ke A. If jika A plus 1 kurang dari N, printf, if N menulus 2 sama dengan 1, Q2 sama dengan N dibagi 2. Median sama dengan data Q2. Printf nilai mediannya. Munculkan ke layar sebagai dalam float. Else if jika N modulus 2 sama dengan 0, Q1 sama dengan N dibagi 2 dikurang 1, Q2 sama dengan N dibagi 2. Mediannya adalah float data Q1 ditambah float data Q2 dibagi 2. Lalu munculkan nilai mediannya dalam float. Selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata. Min sama dengan float sum, penjumlahan nilai seluruhnya, dibagi N jumlah data. Printf munculkan nilai rata-rata dalam float. Selanjutnya mencari modus. Menggunakan perulangan for A sama dengan 0, A kurang dari sama dengan 10, A plus plus. Frekuensi A sama dengan 0. For B sama dengan 0, B kurang dari N, B plus plus. Jika data B sama dengan A, frekuensi A sama dengan frekuensi A plus 1. If frekuensi A lebih dari max, maka max sama dengan frekuensi A. Modus sama dengan A. Printf nilai modus dalam bilangan bulat. Selanjutnya nilai minimum. Di sini deklarasi minimum sama dengan data ke 0. For A sama dengan 0, A kurang dari N, A plus plus. If jika data min lebih dari data ke A, maka min sama dengan data A. Printf nilai nilai minimum dalam bilangan bulat. Selanjutnya nilai maksimum. Deklarasi max sama dengan data ke 0, for A sama dengan 0, A kurang dari N, A plus plus. Jika max kurang dari data ke A, maka max sama dengan data ke A. Printf nilai maksimum dalam bilangan bulat. Selanjutnya adalah histogram. Printf memasukkan nilai histogram ke layar. For A sama dengan 0, A kurang dari sama dengan 10, A plus plus. If jika frekuensi A tidak sama dengan 0, printf nilai A. For B sama dengan 0, B kurang dari frekuensi A, B plus plus. Print bintang. Selanjutnya, input baru nilai statistika atau kembali ke menu sebelumnya. Jika input baru ke nilai statistika, ketikkan Y, kembali ke menu sebelumnya, ketikkan M. Masukkan pilihan. Sini masukkan pilihannya dari keyboard dalam bentuk karakter. Jika yang dimasukkan ada Y besar atau Y kecil, maka pemanggilan kembali fungsi statistika. Else if jika masukkan nilai M besar atau M kecil, kembali ke menu utama. Jika bukan keduanya, maka pilihan salah atau masukkan ulang pilihan. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Luciante, NIM 2010511065 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan menu selanjutnya, yaitu menu olah nilai mahasiswa. Menu olah nilai mahasiswa berfungsi untuk mengolah data nilai beberapa mahasiswa, menampilkan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata, menyimpan hasilnya ke dalam suatu file, serta menampilkan isi file tersebut. Untuk mengakses menu olah nilai mahasiswa, dalam menu utama kita beri input 4, maka akan keluar menu olah nilai mahasiswa. Di dalam menu olah nilai mahasiswa terdapat input nilai mahasiswa serta lihat nilai mahasiswa. Dalam input nilai mahasiswa terdapat proses input data nilai mahasiswa. Kemudian ada menampilkan hasil rekap data nilai mahasiswa dan proses menyimpan hasil data mahasiswa. Data mahasiswa disimpan menggunakan struct
yang terdiri dari nama mahasiswa, nilai tugas mahasiswa, dan nilai ujian mahasiswa. Untuk mengakses menu input nilai mahasiswa, kita beri input 1 pada menu olah nilai mahasiswa. Output yang ditampilkan sebagai berikut. Di menu input nilai mahasiswa akan diminta banyak data yang tadi diinput. Kita contohnya memberi inputan 3, maka akan meminta inputan nama mahasiswa pertama. Misalnya NIM-nya 001, kita inputkan, tugasnya 90, ujiannya 80. Kemudian diminta untuk memberi inputan untuk data mahasiswa kedua. Kita beri inputan nama B, NIM 002, nilai 80, ujiannya 95. Kemudian diminta untuk data mahasiswa ketiga. Kita beri input nilai C, NIM-nya 003, ujiannya 85, nilai tugasnya 85, nilai ujiannya 90. Kemudian di dalam proses tersebut akan menampilkan rekap nilai mahasiswa. Kemudian akan diminta simpan data atau tidak. Jika kita ingin menyimpan data, kita input nilai Y. Kemudian program akan meminta simpan dengan nama file apa. Kita simpan dengan nama file data mahasiswa. Kemudian file akan tersimpan dengan nama file data MAS.txt. Kemudian dalam menu tersebut akan diminta input baru data nilai atau kembali ke menu sebelumnya. Jika kembali ke menu sebelumnya, kita pilih M. Jika ingin menginput ulang, kita pilih Y. Jika kita pilih Y, maka input akan dimulai dari awal kembali. Kita contoh input satu data mahasiswa, namanya A, NIM-nya 01, tugasnya 60, ujiannya 90. Yang termasuk menampilkan rekap nilai mahasiswa. Pada saat menampilkan simpan data, kita pilih tidak, karena tadi sudah pilih ya. Jika kita pilih tidak, maka data nilai mahasiswa tidak disimpan, akan muncul seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan pilih menu sebelumnya, karena menu input baru sudah kita pilih sebelumnya. Kita inputkan nilai M, maka akan kembali ke olah nilai mahasiswa. Proses pada input nilai mahasiswa sebelumnya seperti ini. Pertama, meminta jumlah banyak data mahasiswa. Karena dalam bentuk angka, maka kita butuh sebuah tempat memori cadangan agar pada saat kita melakukan input data nama tidak terhimpit. Selanjutnya, setelah input nilai banyak mahasiswa, kemudian akan terjadi proses perulangan for banyak data yang tadi. Kemudian data mahasiswa ke-1 sesuai dengan %D ditambah 1. Artinya pertama 0, kemudian yang akan tercetak pertama adalah 1, dan seterusnya 2, 3. Kemudian akan tercetak print nama, akan menggunakan get untuk mendapatkan nama, get mahasiswa I nama, karena kita pakai struct. Kemudian akan meminta nilai NIM, nilai tugas, dan nilai ujian. Kemudian setelah semua data mahasiswa ke input dalam proses ini, proses for akan berhenti, selanjutnya akan mencetak rekap nilai mahasiswa. Pada rekap nilai mahasiswa akan dideklarasikan max tugas dan min tugas. Ada MHS 0 tugas. Dilakukan perulangan untuk mencari nilai maksimum dan minimum.
dari tugas. Setelah selesai akan tercetak nilai maksimum dan minimum dari tugas. Selanjutnya ada deklarasi maks ujian sama dengan min ujian sama dengan mahasiswa 0 ujian. Proses perulangan untuk mencari nilai maksimum dari ujian dan nilai minimum dari ujian. Akan tercetak hasilnya pada proses ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata tugas dan ujian menggunakan perulangan telepon. Pada nilai rata-rata tugas kita jumlahkan semua nilai mahasiswa, nilai tugas mahasiswa. Begitu juga dengan nilai rata-rata ujian kita jumlahkan semua nilai ujian mahasiswa. Kemudian nilai rata-rata tugas akan dibagi dengan banyak jumlah mahasiswa, begitu juga dengan nilai rata-rata ujian. Maka akan tercetak nilai rata-rata dari nilai tugas maupun nilai ujian. Selanjutnya, program akan meminta simpan data atau tidak. Maka di sini terjadi proses perulangan do while. Akan melakukan do terlebih dahulu, melakukan scan simpan, dan scan temp untuk menghindari error. Jika simpan sama dengan Y, maka akan dicetak simpan dengan nama file. Nama file diambil dari menggunakan get nama file. Kemudian akan dibuka menggunakan open nama file dengan mode write. Selanjutnya, proses perulangan akan dicetak fprint pada file. Yang ini, jika I lebih kecil dari banyak, maka akan tercetak new line sebanyak 2 kali. Jika proses perulangan for selesai, maka akan melanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu mencetak ke file, yaitu nilai tugas max, min, nilai ujian max min, nilai rata-rata tugas, dan ujian. Jika telah selesai, maka file akan di-close. Selanjutnya akan tercetak file telah disimpan dengan nama yang tadi. Jika variabel simpannya di input T atau T kecil, maka akan tercetak data nilai mahasiswa tidak disimpan. Jika tidak antara keduanya, Y atau T, maka pilihan salah. Masukkan ulang pilihan. Selama nilainya bukan Y atau T, maka perintah do while akan terjadi terus-menerus. Setelah perintah yang simpan Y atau T selesai dilaksanakan, maka akan terjadi break. Break mengakibatkan program akan melanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu input baru data nilai mahasiswa atau kembali ke menu sebelumnya. Diminta masukkan untuk ke menu sebelumnya atau input data nilai mahasiswa kembali. Lakukanlah perintah do while, scanf ulang. Jika variabel ulangnya adalah Y, maka akan melakukan perintah input nilai. Jika variabel ulangnya adalah M, maka akan kembali ke menu olah nilai. Jika bukan keduanya, akan menampilkan pilihan salah. Masukkan ulang pilihan, maka akan mengulang perintah do while sampai variabel ulang bukan Y dan bukan M. Menu selanjutnya pada olah nilai mahasiswa adalah menu lihat nilai mahasiswa. Menu lihat mahasiswa ini sendiri berfungsi untuk membuka dan melihat isi file yang telah kita simpan sebelumnya. Untuk mengaksesnya, kita input
nilai 2 pada menu olah nilai siswa. Setelah input, maka outputnya akan keluar menu nilai data mahasiswa. Kemudian akan ditanyakan nama file yang akan dilihat. Kita masukkan nama file yang sebelumnya, yaitu data nhs.txt. Maka akan muncul isi dari file tersebut, yaitu data mahasiswa ke-1, kedua, ketiga, nilai tugas maksimum minimum, nilai ujian maksimum minimum, dan rata-rata tugas ujian. Pilih Y untuk menu untuk membuka data ulang, dan N untuk menu sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan prosesnya. Pertama, akan dicetak pilihan data mahasiswa. Kemudian dicetak nama file yang akan dilihat. Pada sini dilakukan scan FM untuk menghindari error yang terjadi pada menu sebelumnya. Pada menu input olah nilai, karena dimasukin berupa angka. Kemudian diminta untuk masukkan nilai file yang akan dilihat. Kemudian akan dilakukan perintah file, yaitu fopen, nama file, nama model, save atau lihat, baca. Kemudian akan dicetak pin F data mahasiswa. Selama file tidak sampai akhir atau end of file, maka akan mengambil isi dari file tersebut. Kemudian cetaknya menggunakan printf isi file. Jika file sudah mencapai akhir atau pada bagian sini sampai akhir, kemudian akan dilakukan perintah close pada file tersebut. Selanjutnya dilakukan perintah printf ya data nilai mahasiswa lainnya, atau kembali ke menu sebelumnya. Diminta masukkan pilihan, kemudian scan F, variabel ulang. Jika variabel ulang dengan Y, maka akan kembali ke lihat nilai. Jika variabelnya N, maka akan kembali ke olah nilai. Jika bukan keduanya, akan dicetak pilihan salah. Jika ulang pilihan dan dilakukan pilihan selama variabel ulang tidak sama dengan Y atau tidak sama dengan N. Setelah ini kita kembali ke menu sebelumnya. Nah, di situ terakhir ada menu kembali di sini berfungsi untuk kembali ke menu utama. Kita memberi input nilai 0, kita enter, maka akan kembali ke menu utama, yaitu aplikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya Muhammad Alfay Surya dengan NIM 2010-511-071 akan menjelaskan presentasi ini di bagian dari fungsi konversi berat maupun konversi panjang. Yang pertama kita lakukan adalah sistem garis screen. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan in kode, lalu selanjutnya akan mencetak output text. Lalu untuk penginputannya, kita akan menggunakan loop do while dengan scanf, %d yang dimasukkan ke dalam kode. Lalu untuk memilih opsinya, kita akan menggunakan switch case dengan case pertama yang nantinya akan masuk ke void konversi berat, case kedua yang nantinya akan masuk ke void konversi panjang, case 0 yang nantinya akan masuk ke fungsi main, dan case default atau pilihan selain dari tiga ini yang nantinya akan mencetak pilihan salah, masukkan ulang pilihan, yang selanjutnya akan mengulang loop ini dengan melakukan dari ulang lagi scanf dan selanjutnya switch case. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari void konversi berat.
Yang pertama kita akan melakukan kembali sistem create screen dan deklarasi variabel-variabelnya itu adalah in_num, float, berat, dan gram, char ulang. Lalu kita akan menginput, menghasilkan output text menggunakan printf. Selanjutnya yaitu adalah scanf untuk menginput dari pilihannya, yang nantinya akan dari inputan itu akan masuk ke dalam variabel num, lalu kembali akan menghasilkan output text berupa masukan berat, yang nantinya akan kita disuruh untuk menginput dengan scanf, %f, dan dimasukkan ke dalam variabel berat. Untuk memilih opsinya, nanti masukkan opsinya kita akan menggunakan switch case kembali, yang nantinya masuk ke dalam variabel num. Dengan case pertama gram sama dengan berat per 1000, yang digunakan untuk selanjutnya akan mengoutput hasil dari konversi miligram ke gram. Yang kedua gram berat dikali 1000 yang menghasilkan output text dari konversi kilogram menjadi gram. Case ketiga gram sama dengan berat dikali 1 juta yang menghasilkan output text dari konversi ton ke gram. Case keempat adalah gram sama dengan berat dikali 2835 per 100 yang selanjutnya akan menghasilkan hasil dari konversi ounce ke gram. Case kelima gram sama dengan berat dikali 45.359 per 100 yang akan menghasilkan output text berupa hasil konversi dari pound ke gram. Selanjutnya kita akan mencetak konversi berat lagi, Y, atau kembali ke menu sebelumnya, M, dan masukkan pilihan. Untuk memasukkan pilihannya, kita menggunakan loop do while. Dengan pertama-tama di dalam loop do while tersebut ada scanf untuk menginput data dari %c yang nantinya masuk ke variabel ulang. Dengan kondisi apabila kita memasukkan Y besar atau Y kecil, kembali ke menu konversi berat, dan apabila kita memasukkan M besar atau M kecil, maka akan kembali ke menu konversi. Dan jika kita tidak memilih dari 4 opsi ini, maka akan diberikan cetak teks berupa pilihan salah, masukkan ulang pilihan, yang selanjutnya akan mengulang kembali loop do while tersebut agar kita memilih dari 4 opsi ini. Selanjutnya itu adalah konversi panjang. Kita kembali menggunakan sistem create screen untuk menghapus teks sebelum-sebelumnya. Lalu kita akan mendeklarasikan variabel-variabelnya adalah integer num, float, panjang dan meter, char, ulang. Lalu kita mencetak teks menggunakan komen printf, menghasilkan seperti ini kurang lebih dengan opsi milimeter, sentimeter, kilometer, feet, inci. Lalu kita disuruh untuk masukkan pilihan yang nantinya akan kita input menggunakan komen scanf, %d, dan num yang nantinya akan masuk ke dalam variabel num. Lalu kita disuruh untuk masukkan panjang yang kemudian akan diinput menggunakan scanf, %f, yang nantinya akan masuk ke variabel panjang. Selanjutnya, untuk mendapatkan output dari konversi ini, kita menggunakan kembali switch case yang nantinya akan masuk ke variabel num. Dan case pertama, meter sama panjang per 1000, yang digunakan untuk yang selanjutnya nanti akan mencetak hasil konversi dari milimeter ke meter. Case kedua, meter sama dengan panjang per 100, yang selanjutnya akan menghasilkan output teks berupa konversi dari sentimeter ke meter. Case ketiga itu meter sama dengan panjang dikali 1000, yang selanjutnya akan menghasilkan output teks berupa konversi dari kilometer ke meter. Case kelima itu adalah meter sama dengan panjang dikali 3048,
per 10.000 yang selanjutnya akan menghasilkan output teks berupa hasil konversi dari feet ke meter. Case kelima yaitu adalah meter sama dengan panjang dikali 254 per 10.000 yang nantinya akan menghasilkan hasil output teks berupa hasil konversi inci ke meter. Selanjutnya kita diberikan pilihan lagi untuk berupa output teks berupa konversi panjang lagi atau kembali ke menu sebelumnya menggunakan loop do while yang inputnya kita menggunakan kembali scanf yang nanti akan masuk variabel ulang dengan pilihan jika kita masukkan Y besar atau Y kecil maka akan kembali ke void konversi panjang, dan apabila kita masukkan opsi masukkan M besar atau M kecil maka akan kembali ke menu utama dari konversi fungsi konversi. Dan apabila selain memilih itu maka akan menghasilkan pilihan salah, masukkan ulang pilihan dan menggunakan while ini yang selanjutnya akan mengulang program tersebut untuk mengharuskan kita memilih dari antara Y besar, Y kecil, M besar atau M kecil. Selanjutnya kita akan memperagakan programnya. Untuk masuk ke fungsi konversi satuan, kita akan menginput 5. Pertama-tama kita akan masuk ke menu berat yang digunakan untuk mengkonversi satuan berat. Di sini kita diberi pilihan dari miligram, kilogram, ton, ounce, dan pound. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengkonversi dari ounce menjadi gram. Maka kita akan menginput 4. Nah, kita akan memasukkan beratnya. Saya akan mencoba untuk menginput 20 ounce. Lalu akan menghasilkan 20 output, 20 ounce adalah 567 gram. Lalu kita diberi pilihan untuk melakukan konversi berat lagi. Maka kita harus menginput Y besar atau Y kecil, dan kembali ke menu sebelumnya menggunakan M besar atau M kecil. Di sini saya akan kembali ke menu sebelumnya, maka saya akan menginput M. Lalu kita akan masuk ke mengakses ke menu panjang, yaitu adalah konversi satuan panjang. Maka kita akan menginput bilangan 2. Lalu kita diberi pilihan lagi untuk menentukan satuan yang ingin diubah menjadi meter, milimeter, sentimeter, kilometer, feet, dan inci. Di sini saya akan memasukkan pilihan saya yaitu adalah inci. Maka kita akan menginput 5. Lalu saya akan mencoba untuk menginput atau mengkonversi ke 5,5 inci. Maka kita akan menginput 5,5 yang nantinya akan menghasilkan output 5,5 inci adalah 0,1397 meter. Lalu kita diberi pilihan lagi untuk apakah ingin mengkonversi panjang lagi atau kembali ke menu sebelumnya. Di sini saya akan mencoba untuk mengkonversikan panjang lagi. Maka saya akan menginput Y kecil, boleh juga bisa menggunakan Y besar. Lalu saya ingin mencoba untuk mengkonversi milimeter menjadi meter. Maka saya akan menginput 1. Lalu di sini kita disuruh untuk memasukkan panjang. Maka saya akan menginput 100 mm. Yang nantinya akan menghasilkan output 100 mm adalah 0,1 meter. Lalu kita diberikan kembali opsi untuk apakah ingin mengkonversikan panjang lagi atau kembali ke menu sebelumnya. Maka saya akan kembali ke menu sebelumnya untuk melakukan exit program. Saya akan exit. Lalu kita untuk exit program mau pilih 0 untuk kembali ke menu utama. Saya input 0, lalu saya akan meng-exit program dengan menginput 0. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.